Selamat datang di perjalanan waktu menuju masa di mana ketika kebudayaan Hindu-Buddha pertama kali masuk ke Kepulauan Indonesia. Bersama Burstu, mari kita menjelajahi waktu dan melihat bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di masa kerajaan Hindu-Buddha. Kisah ini dimulai sejak abad ke-4 Masehi, saat di mana pedagang India dan Cina tiba di Nusantara melalui rute perdagangan maritim. Mereka membawa ajaran budaya yang kemudian diterima dan diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan teorinya, masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia ada 4 teori. Teori yang pertama adalah teori Vaishya. Teori ini dibawa oleh pedagang dari India. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Yang membawa adalah para kesatria. Teori yang ketiga adalah teori Brahmana dan yang membawa adalah para Brahmana. Dan teori yang terakhir adalah teori arus balik. Ajaran agama Hindu-Buddha dibawa oleh pelajar Indonesia yang belajar di India kemudian dibawa pulang kembali ke Indonesia. Berbagai kerajaan Hindu dan Buddha kemudian akhirnya berdiri. Apa saja kerajaan itu? Nah, yang pertama ada kerajaan Kutai. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur. Berdiri pada periode 400 hingga 500 Masehi, bercorak Hindu yang didirikan oleh Raja Kudungga. Peninggalannya berupa prasasti 7 buah yupa, kalung Cina dari emas, dan arca bulus. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat dan berlangsung pada periode 400 hingga 700 Masehi. Kerajaan ini bercorak Hindu dan didirikan oleh Raja Jaya Singawarman. Kerajaan ini kemudian meraih masa kejayaannya pada masa Raja Punawarman. Peninggalannya berupa prasasti Ciaruteun dan sayangnya kerajaan ini harus runtuh diakibatkan karena pecahnya menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini terletak di Riau pada periode abad ke-7. Bercorak Buddha dan didirikan oleh Raja Daputnayang dan mencapai masa kejayaan pada Raja Balaputradewa. Peninggalannya berupa candi seperti Candi Muara Takus. Dan runtuhnya kerajaan ini disebabkan karena penyerangan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah pada periode abad ke-8 Masehi. Pendirinya adalah Raja Sanjaya dan mencapai masa kejayaannya pada masa Dyah Balitung. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan peninggalannya seperti Candi Borobudur dan juga ada prasasti Kalasan. Terjadinya bencana dan adanya serangan dari Kerajaan Sriwijaya menjadi pemicu runtuhnya kerajaan ini. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur pada periode 1222 Masehi hingga 1292 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok dan mencapai masa kejayaannya pada Raja Kertanegara. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan peninggalannya seperti Candi Jago, kemudian ada Arca Dwarapala, kemudian ada Prasasti Kudadu, dan juga ada Mandala Amogapasa. Penyebab runtuhnya kerajaan ini dikarenakan adanya pemberontakan dari Jayakatwang. Kerajaan terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur pada periode 1293 sampai 1429 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya bercorak agama Hindu-Buddha. Kemudian mencapai masa kejayaan pada masa Hayam Wuruk.
Peninggalan dari kerajaan ini contohnya seperti Candi Penataran dan juga ada kitab Negara Kertagama. Penyebab runtuhnya dari kerajaan Majapahit ini dikarenakan adanya perebutan kekuasaan dari internal kerajaan itu sendiri. Masing-masing kerajaan ini meninggalkan peninggalan yang bisa kita lihat hingga saat ini, dan kemudian jejak sejarahnya menjadi peran penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk budaya dan politik yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja pengaruh dari adanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Yang pertama, pada bidang keagamaan. Pengaruh ajaran agama Hindu-Buddha terhadap aktivitas keagamaan di Indonesia masih dapat kita lihat hingga saat ini. Kehidupan sosial, seni, budaya masih terlihat sangat kental dan dipengaruhi dengan kepercayaan terhadap roh halus. Yang kedua, pada bidang pemerintahan. Kepala suku yang pada awalnya memiliki kedudukan tertinggi digantikan oleh raja yang didasarkan karena garis keturunan. Kemudian yang ketiga, ada pada bidang sosial. Munculnya stratifikasi sosial atau pembagian kelompok masyarakat menjadi beberapa kasta. Yang keempat, pada bidang budaya. Terciptanya bahasa sebagai alat komunikasi, kebudayaan dalam bentuk seni arsitektur, sastra, dan aksara, serta seni pertunjukan menjadi pengaruh pada bidang ini. Yang terakhir, bidang ekonomi. Terciptanya jalur perdagangan laut India-Cina menyebabkan perkembangan ekonomi di Indonesia juga ikut meningkat. Pengaruh-pengaruh adanya kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia mengungkapkan tentang bagaimana interaksi dan integrasi budaya dapat menciptakan peradaban yang beragam dan begitu kompleks. Warisan ini yang terukir dalam batu, prasasti, dan kehidupan masyarakat terus menginspirasi dan memberi pengaruh yang begitu besar hingga saat ini. Demikian, terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Semoga pengetahuan kita tentang masa lalu dapat menerangi jalan kita kini hingga masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya.